Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas di pagi hari yang cerah ini, hari Ahad atau Minggu tanggal 28 Mei 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info mengenai harga sawit, harga minyak sawit, juga info sawit lainnya. Pertama, untuk info sawit, inilah 7 perusahaan minyak goreng sawit yang dikenai denda 1 hingga 40 miliar rupiah. Info sawit Jakarta. Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Majelis Komisi menjelaskan bahwa pasar bersangkutan dalam perkara Aquo adalah penjualan minyak goreng kemasan dengan bahan baku kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia. Struktur pasar dalam industri minyak goreng disimpulkan sebagai oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni dengan konsentrasi rasio 4 grup pelaku usaha sebesar 71,52%. Memiliki produk yang homogen dan berbagai hambatan masuk pasar. Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor. Dalam persidangan, Majelis Komisi menemukan bahwa berdasarkan rasio input dan output di sektor tersebut, pada periode pelanggaran lebih besar daripada rasio sebelum periode pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pada periode pelanggaran terjadi akibat adanya kenaikan harga input, sehingga margin keuntungan yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dengan demikian, para telapor dapat disimpulkan tidak melakukan penetapan harga untuk minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan. Dalam keterangan resmi diterima Info Sawit Sabtu 27 Mei 2023, Majelis Komisi juga menemukan bahwa para telapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi atau HET, yakni dengan melakukan penurunan volume produksi dan atau volume penjualan selama periode pelanggaran. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Faktanya, pada saat kebijakan HET dicabut, serta-merta pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terbitnya kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan deadweight loss masyarakat. Perilaku penurunan volume produksi dan atau volume penjualan pada periode pelanggaran meskipun bahan baku tersedia ini merupakan perilaku pelaku usaha yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha dalam melakukan kegiatan produksi dan atau pemasaran minyak goreng kemasan. Sehingga Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi dampak pelanggaran pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berikut hasil persidangan yang mana Majelis Komisi memutuskan beberapa hal berikut. 1. Seluruh telapor tidak terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2. Telapor 3, telapor 4, telapor 6, telapor 7, 8, 9, 10, 11, 12, telapor 13, 14, 15 sampai 27 tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian 3, telapor 1 sampai telapor 1, 2, 5, 18, 20, 28, telapor 26 secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 4. Menghukum telapor 1 PT Asian Agro Agung Jaya membayar denda sejumlah 1 miliar rupiah. 5. Menghukum telapor 2 PT Batara Elok
Semesta Terpadu membayar denda sejumlah 15.246 juta rupiah. 6. Menghukum terlapor 5 PT Incasi Raya membayar denda sejumlah 1 miliar rupiah. 7. Menghukum terlapor 8 PT Salim Ipomas Pertama Tbk membayar denda sejumlah 40.880 juta rupiah. 8. Menghukum terlapor 20 PT Budi Nabati Perkasa membayar denda 1.764 juta rupiah. 9. Menghukum terlapor 23 PT Multimas Nabati Asahan membayar denda sejumlah 8.018 juta rupiah. 10. Menghukum terlapor Sinar Alam Permai membayar denda sejumlah 3.365 juta rupiah. 11. Memerintahkan terlapor 1, 2, 5, terlapor 18, terlapor 20, terlapor 23, terlapor 24 untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Terlapor juga diperintahkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda jika terlambat melakukan pembayaran denda. Jika mengajukan keberatan, maka ketujuh terlapor harus menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Sementara dalam proses penyusutan putusan, salah satu anggota majelis komisi yakni Ukay Karyadi SEME memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh terlapor patut dinyatakan melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info untuk harga minyak sawit atau CPO di KPBN terupdate Rp10.260 per kilogram. Rp10.260 per kilogram. Bagaimana kita versuskan dengan harga TBS terupdate? Pertama ada Rosinta Herlinda Nababan, teman kita dari Bunut. Di tempat kami Rp1.960, 2 hari yang lewat sekarang nggak tahu bos. Kemudian ada Supandi Putri di Musirawas Utara, Rp1.670, ambil di lokasi bos. Kemudian ada Ibu Dayu G. Dewi, Kalimantan Selatan, Tanah Batu Licin, Rp1.500 per kilogram. Kemudian ada Reni Resianti, Sulteng, Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol di Petani, Rp1.800 per kilogram. Kemudian ada Armet Yansa di Bengkulu Tengah, pabrik, Rp1.740 per kilogram. Ada lagi teman kita Oratuel Harefa di Tebo Jambi, Rp1.875 di pabrik. Kemudian ada Yakub Sitepu, tempat kami, Rp1.950, pabrik Kando Jambi Luncuk. Oke. Kemudian Thomas Kalu Astra Sulawesi Barat, Rp1.660. Kemudian ada Joshua Jos Sulawesi Barat, Rp1.300. Asran Nasution, Rp1.600 di Sumatera Barat. Kemudian untuk di Merangin Jambi di tingkat PKS harga Rp1.770 per kilogram. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari sawit. Dan kali ini mengenai harga TBS sawit, harga minyak sawit, juga info sawit lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jangan lupa dukung channel Sawidan dengan cara subscribe, like, dan share, serta komen. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.